Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ini adalah pertemuan kedua yang insyaallah taala kita akan segera akan membahas di dalamnya hal-hal penting ya terkait puasa. Hal-hal penting terkait puasa. Kemarin pada pertemuan pertama telah dibahas masalah yang berkaitan dengan definisi bulan Ramadan, definisi puasa. Kemudian juga telah disebutkan pula hikmah ataupun rahasia-rahasia di balik bulan Ramadan. Baik. Sekarang insyaallah taala pertemuan kali ini kita akan membicarakan masalah syarat atau bagaimana kita menentukan bulan Ramadan. Yang kedua, syarat diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa. Nanti akan kita bahas apa perbedaan syarat kewajiban bulan Ramadan dengan syarat sahnya puasa. Baik. Berkaitan dengan bagaimana cara menentukan bulan Ramadan itu. Jadi Indonesia setiap tahun, ya, setiap tahunnya tidak terkecuali diadakan yang namanya sidang itsbat. Diadakan yang namanya sidang itsbat untuk menentukan bulan Ramadan. Ini disebut dengan itsbat, penentuan bulan Ramadan. Dengan apakah bulan Ramadan itu ditentukan sehingga kita wajib puasa ketika bulan Ramadan itu tiba? Maka di sini ada dua cara. Ada dua metode, ada dua cara bagaimana kita menentukan jika Ramadan itu telah tiba. Yang pertama adalah dengan ru'yatul hilal, dengan menyaksikan bahwa bulan Ramadan telah tiba. Kapan dimungkinkan hilal Ramadan itu tiba atau bisa dilihat oleh mata telanjang atau oleh mata? Ya, ketika pada tanggal 30 di bulan Sya'ban. Maka sekarang misalnya tanggal 29. Misalnya sekarang ini siang ini tanggal 29 Sya'ban. Maka hilal Ramadan itu kemungkinan bisa dilihat nanti malam atau nanti sore. Karena yang namanya bulan Qamariyah, ya, bulan Qamariyah itu di awal mula bulan Qamariyah itu pergantian tanggalnya mulai selepas maghrib, bukan sebelum maghrib. Kalau bulan Syamsiyah biasanya pergantian itu pada tengah malam hari, jam 00. Tetapi kalau Qamariyah pergantiannya dimulai ditandai dengan azan maghrib. Ya, kalau sekarang misalnya 29, maka nanti ketika maghrib berkumandang, maka berarti telah masuk di tanggal 30 di bulan Sya'ban. Ya, 30 bulan Sya'ban ini maksudnya adalah perhitungan sejak tanggal 1 Sya'ban. Karena di tanggal 30 itu, di hari ke-30 di bulan Sya'ban itu masih ada kemungkinan ia bulan Sya'ban atau kemungkinan itu adalah bulan Ramadan. Makanya di sini dikatakan hilal Ramadan itu ya kemungkinan bisa dilihat di hari ke-30 di bulan Sya'ban. Ya, bagaimana penyaksiannya? Wadzalika bi an yashhad amamal qadi syahidu adlin. Caranya adalah jika ada salah satu di antara kaum muslimin ya yang merdeka, dia melihat dengan mata kepalanya dia telah menyaksikan hilal di bulan Ramadan, maka ia hendaknya datang kepada qadi,
datang kepada pemimpin daerah, datang kepada pemerintah untuk bersaksi di depannya. Kalau di tempat kita datang kepada Kementerian Agama, datang kepada mereka yang bertugas di bagian ini, kemudian mengatakan, aku bersaksi bahwa aku telah melihat hilal di hari ke-30 bulan Sya'ban. Nah, kalau persaksian itu kemudian diterima oleh qadhi, maka dia pasti akan memerintahkan kepada seluruh kaumnya, masyarakat yang ada di daerah tersebut untuk berpuasa. Dan masalah ini, bersaksi di hadapan qadhi atau hakim, pertanyaannya adalah siapakah yang boleh bersaksi? Apakah semua orang Islam boleh bersaksi? Boleh mengatakan boleh bersaksi di hadapan qadhi manakala dia melihat hilal? Maka di sini ada sedikit permasalahan atau perselisihan pendapat. Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa semua umat Islam yang bisa melihat Sya'ban, yang bisa melihat hilal Ramadan, dia boleh bersaksi. Apakah dia merdeka ataupun budak, boleh baginya untuk bersaksi. Ya, jadi permasalahan ini menurut mazhab yang pertama ini dikiaskan dengan periwayatan, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sah diriwayatkan oleh semua orang, baik qadhi, baik orang dewasa, baik orang merdeka ataupun budak. Demikian juga dengan persaksian di bulan Ramadan. Ya, pandangan lain mengatakan bahwa persaksian itu tidak bisa diterima kecuali dari orang yang merdeka, sedangkan orang budak tidak diterima persaksiannya. Kenapa? Menurut mazhab ini persaksian bulan Ramadan itu sama persis dengan ya persaksian lainnya. Dalam persaksian jual beli, persaksian akad nikah, ya, dan yang lain sebagainya dibutuhkan kemerdekaan dalam menyaksikannya. Artinya yang menyaksikan hal-hal semacam itu haruslah orang yang berstatus merdeka, bukan berstatus budak. Kemudian permasalahan berikutnya adalah tidak semua saksi diterima. Ya, baik menurut mazhab pertama maupun kedua, boleh jadi ketika ada orang yang melihat hilal di tanggal 30 Sya'ban, di hari ke-30 bulan Sya'ban, mulai tanggal 1 bulan Sya'ban, datang ke hakim, kemudian persaksiannya diterima sehingga hakim menetapkan hukum kepada daerahnya, negaranya untuk berpuasa. Kadang-kadang pula persaksiannya ditolak. Mungkin karena hakim atau karena pemerintah menganggapnya sebagai orang yang tidak berhak untuk bersaksi atau kurang percaya terhadap orang yang bersaksi itu sehingga persaksiannya ditolak. Nah, maka jika kondisinya semacam itu, tentunya hakim tidak akan menetapkan puasa kepada rakyat dan bangsanya. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah meskipun persaksian orang tersebut ditolak oleh hakim, ditolak oleh qadhi, ditolak oleh kementerian, tapi bagi orang yang bersaksi yang persaksiannya ditolak itu wajib atasnya berpuasa di hari esok. Ya, bagi orang yang persaksiannya tadi ditolak dan dia mengaku telah melihat hilal, wajib atasnya apa? Berpuasa. Karena pada dirinya telah ya terpenuhi syarat faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikannya, maka hendaknya dia berpuasa di bulan Ramadan. Jadi untuk dia wajib berpuasa, tapi untuk orang lain tidak wajib berpuasa karena belum ditetapkan atau belum diterima persaksiannya oleh qadhi atau kementerian. Kemudian cara yang kedua, kalau ternyata hilal Ramadan tidak terlihat di hari ke-30 sejak tanggal 1 bulan Sya'ban, ya apa yang dilakukan? Mungkin karena langit tidak cerah, atau karena
faktor-faktor lainnya, cerah tapi tidak terlihat. Maka pada kondisi seperti itu hendaknya kita ya menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, jika kesulitan kita menyaksikan hilal di tanggal 30 bulan Sya'ban, nih sekarang di tanggal 29, kemudian nanti maghrib itu tanggal 30, di maghrib itu atau di sore hari kita tidak bisa menyaksikan bulan, tidak bisa menyaksikan adanya hilal di hari tersebut, ya entah karena memang cuaca yang tidak cerah atau karena memang sama sekali tidak terlihat. Maka kondisi semacam itu hari ke-30 di bulan Sya'ban kita anggap sebagai bagian dari bulan Sya'ban. Karena perlu diketahui bahwasanya bilangan bulan itu kadangkala 29, kadangkala 30. Ya, ini bulan Qamariyah. Tapi kalau bulan Syamsiyah seperti bulan yang dipakai oleh orang pada umumnya, ya Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya, maka bilangannya bisa 29, bisa 30, bisa 31. Tapi kalau Qamariyah 2, yaitu kalau tidak 29 maka ya 30. Di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya selama beliau hidup, beliau diwajibkan melakukan puasa di bulan Ramadan sejak tahun kedua Hijriyah, ya beliau tidak pernah puasa kecuali 1 atau 2 kali. Dan selama berapa tahun itu? Selama kurang lebih 8 tahun. 30 Ramadan itu adalah bilangan yang sangat jarang. Ya, artinya bulan Ramadan dengan jumlah hari 30 itu sangat jarang. Seringnya itu 29. Atau kemudian memang tidak terlihat di tanggal 30, di hari ke-30 bulan Sya'ban tidak terlihat hilal, entah karena itu cuaca yang tidak cerah, karena ada atau memang tidak ada yang sama sekali menyaksikannya, maka hendaknya menghitung bulan Sya'ban itu, dianggap bulan Sya'ban itu jumlah harinya 30 hari. Ya. Sebagaimana dasarnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu Sya'bana 30 yauman." Puasalah kalian dengan lantaran kalian menyaksikannya. Menyaksikan apa? Menyaksikan hilal Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian ya karena menyaksikan bulan Syawal. Ya. Sumu li ru'yatihi, kalimat pertama itu untuk menentukan bulan Ramadan, sedangkan wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah ketika melihat hilal Syawal. Hilal yang kedua ini adalah hilal Syawal. Ya, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana 30 yauman. Maka apabila kalian terhalangi untuk menyaksikan hilal di hari ke-30 Sya'ban, maka hendaknya kalian sempurnakanlah ya hari-hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, ini berkaitan dengan dalil model pertama cara menentukan hilal, yaitu dengan ru'yah, dengan melihat hilal. Nah, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak kemudian mengalihkan kita jika tidak bisa melihat hilal di hari ke-30 bulan Sya'ban, tidak mengalihkan untuk bertanya kepada ahli hisab. Tidak juga bertanya kepada ahli bintang, ahli nujum, tidak. Menunjukkan apa? Menunjukkan kuatnya pendapat ulama yang mengatakan bahwa ya tidak boleh dalam menentukan bulan Ramadan itu dengan cara hisab ataupun dengan cara menghitung bintang, dengan memperhatikan bintang, apalagi dengan memperhatikan surut dan
naik surut dan pasangnya air laut sebagaimana yang terjadi di negeri kita. Ada sebagian kelompok yang menjadikan patokan bulan Ramadan dan bulan Syawal dengan berpatokan ya naik dan surutnya air laut. Ini tidak benar, tidak pernah dilakukan oleh ulama-ulama dan tidak pernah sama sekali disinggung oleh mereka. Maka tentu dengan cara-cara semacam itu adalah cara-cara yang baru dalam beragama dan bisa dikategorikan bisa dikategorikan sebagai bid'ah yang diada-adakan oleh orang-orang di kemudian hari, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah diterangkan oleh para ulama. Kemudian hadis yang kedua berkaitan dengan dalil cara penentuan bulan Ramadan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ja'a a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitu hilala Ramadan." Arab Badu Allah sallallahu alaihi wasallam seraya ra'aitu hilala Ramadan. Wahai Rasulullah, aku telah menyaksikan hilal Ramadan. Faqala atashhadu an la ilaha illallah. Maka Rasulullah pun berkata padanya, apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, la ilaha illallah. Orang Badui itu mengatakan, na'am, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Arab Badui itu mengatakan, anna Muhammadan Rasulullah. Apakah engkau juga bersaksi bahwa Muhammad adalah Na'am. Arab Badui itu menjawab, iya wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Ya Bilal qal, maka Nabi SAW bersabda kepada Bilal, ya Bilal wa'adzin fin falyasumu ghadan. Wahai Bilal, sampaikan kepada orang-orang hendaknya mereka mulai berpuasa esok hari. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibn. Baik, pada hadis ini, hadis riwayat Ibnu Hibban yang tersebut dalam Mawaridudz Dham'an, ya, hadis nomor 870, ya, menjadi dalil bahwa persaksian Ramadan itu hendaknya dilakukan oleh umat Islam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak serta-merta menerima persaksian orang Badui tadi yang mengatakan hilal Ramadan, tetapi beliau beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memastikan apakah dia orang Islam ataupun tidak. Maka jadi kesimpulan bahwasanya dahulu itu untuk mengatakan orang Islam atau bukan tidak ditanya kamu muslim atau bukan, hal anta musliman, tidak ditanya semacam itu. Tapi yang ditanya adalah atasyhadu alla ilaha illallah, atasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, berhak disembah kecuali Allah, dan apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara menanyakan tentang akidah seseorang, agama seseorang, ditanya tentang miftah ataupun agama Islam. Tidak ditanya kamu muslim atau bukan, kamu mukmin atau bukan mukmin, tapi langsung ditanya apakah kamu bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah ataukah tidak. Jika dia atau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka bisa dipastikan kalau dia adalah orang Islam sehingga persaksiannya bisa diterima. Maka dalam hadis ini pula bisa kita ambil kesimpulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima persaksian Arab Badui, ya, meskipun Arab Badui mungkin di bawah derajatnya, di bawah para sahabat yang berada di kanan kiri beliau, yang menunjukkan bahwasanya persaksian umat Islam yang memiliki nilai tersendiri. Ya, apapun kedudukan dia, apapun posisi kasta dia dalam masyarakat, tidak dipandang bulu selama dia bersaksi bahwa Allah Ta'ala satu-satunya zat yang berhak disembah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah
utusan Allah, maka ini tidak menjadi perhitungan. Yang menjadi perhitungan adalah persaksian keimanan dan keislaman dia. Maka kemudian masalah berikutnya adalah apabila hilal dapat disaksikan di suatu tempat, di suatu negeri, ya, oleh salah satu di antara mereka, maka wajib bagi penduduk-penduduk negeri yang berada hilal itu bisa disaksikan dan bisa dilihat, ya, wajib hukum negeri yang hilal terlihat di sana. Ya, maka di negeri yang terlihat di situ hilal wajib berpuasa, demikian juga dengan negeri-negeri yang berada di sekeliling atau yang dekat dengan negeri di mana hilal terlihat. Ya, adapun negeri yang jauh, ya, negeri-negeri yang jauh, daerah-daerah yang jauh dari tempat di mana hilal dapat disaksikan, ya, tidak mengambil hukumnya. Artinya tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Ya, kenapa? Li'annal biladal qarib, negeri yang mengelilingi tempat di mana hilal terlihat di situ, ya, hukumnya disamakan dengan seolah-olah menjadi satu negeri atau satu daerah. Dan ini tentunya daerah di sini bukan yang dimaksud adalah berdasarkan nama, misalnya Indonesia, ya, Malaysia ataupun Brunei. Nah, ini adalah sama sebetulnya. Sama walaupun beda nama, beda negara, tetapi secara ilmu astronomi bisa dianggap sebagai satu negeri. Ya, apa dasarnya? Yang menjadi matali', persamaan waktu terbit dan bulan. Ya, kalau di sini diibaratkan sebagai misalnya Damaskus, Homs dan Halab. Ya, Damaskus, Homs dan Halab itu dianggap satu negeri. Ya, dianggap satu negeri. Sedangkan jika negeri itu berjauhan maka tidak dianggap satu negeri. Ya, maka yang menjadi pertimbangan adalah, ya, yang dianggap adalah ikhtilaful, yang dianggap adalah persamaan tempat terbitnya matahari atau persamaan terbitnya matahari. Contoh yang tidak sama, yang berjauhan, yang tidak bisa disamakan dalam menentukan bulan hilal Ramadan adalah misalnya Damaskus, Kairo, dan Mekah. Jika ada kemudian matahari atau jika ada kemudian hilal terlihat di Mekah, maka ahli Mekah atau penduduk Mekah wajib berpuasa. Tapi apakah orang di Kairo dan Damaskus wajib berpuasa? Jawabnya tidak, karena negeri-negeri tersebut saling berjauhan. Apa dalilnya? Ya, dalilnya adalah riwayat Muslim dari Quraib. Qala, beliau berkata, istahalla alayya Ramadan wa ana bisyam. Ya, suatu ketika pada suatu tahun menyaksikan bulan Ramadan di Syam, atau aku memasuki bulan Ramadan tatkala aku berada di negeri Syam. Fara'aitul hilala lailatal jumu'ah, aku menyaksikannya di malam Jumat. Thumma qadimtul Madinata fi akhir syahri, kemudian aku pergi ke Madinah di akhir bulan. Akhir bulan, mendekati apa? Mendekati Syawal. Fara'aitul hilala lailatal jumu'ah. Fasa'alani ibnu Abbas radhiyallahu anhu mata ra'aitumul hilal. Ketika aku sampai ke Madinah, Ibnu Abbas bertanya kepadaku, kapan kalian, ya, menyaksikan hilal ketika di Syam? Faqultu ra'ainahu lailatal jumu'ah. Kami melihat hilal bulan Ramadan ketika di Syam pada malam Jumat. Faqala anta ra'aitahu? Ibnu Abbas memastikan, apakah benar kamu menyaksikannya di malam Jumat itu? Qultu na'am. Ya, aku menyaksikannya hilal Ramadan di malam Jumat. Wa ra'ahun nas, bahkan orang-orang pun menyaksikannya, melihatnya. Ramadan muncul di malam Jumat. Wa sama Muawiyah, sehingga karena hilal telah terlihat di malam Jumat, sehingga orang-orang pun berpuasa, ya, di hari Jumatnya, di pagi harinya.
Demikian juga Muawiyah yang saat itu bertugas sebagai gubernur di Syam. Faqala, maka Ibnu Abbas berkata, kulluna ra'ainahu lailatas sabat. Ibnu Abbas mengatakan, tapi kami di Madinah ya baru dapat menyaksikan hilal di malam Sabtu. Nah, ya di Syam ya terlihat hilal di malam Jumat sehingga mereka berpuasa di hari Jumat, sedangkan di Madinah hilal Ramadan baru terlihat di malam Sabtu sehingga mereka mulai puasa di siang hari hari Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta nukmil 30 au narahu. Maka kemudian di sini dikatakan, maka kami terus berpuasa sampai kami menyempurnakan bilangan puasa itu 30 hari. Au narahu, atau kami melihat hilal Syawal sebelum 30 hari bulan Ramadan. Ini kata apa? Kata Ibnu Abbas, fala nazal nasumu hatta nukmil 30. Ibnu Abbas mengatakan kami terus akan berpuasa sampai ya mencukupkan sampai bilangan itu ya genap 30 hari. Atau kalau au narahu, kalau kami tidak bisa menyaksikan hilal sebelum hari ke-30. Ya, maksudnya apa? Karena di Madinah, ya di Madinah itu puasanya belakangan daripada di Syam. Sehingga kalau di Madinah itu sudah puasa 29 hari, berarti di Syam orang-orang Syam sudah puasa selama berapa hari? Sudah puasa selama 30 hari, karena di Syam puasanya lebih dahulu daripada orang-orang yang berada di Madinah. Ibnu Abbas mengatakan kami tetap akan berpuasa selama 30 kalau kami tidak menyaksikan hilal di hari ke-29 Ramadan. Fakultu, ya kemudian aku bertanya, yaitu siapa? Quraib bertanya kepada Ibnu Abbas, awalat takfi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi. Wahai Ibnu Abbas, kenapa kamu tidak mencukupkan saja dengan ru'yahnya Muawiyah dan puasanya Muawiyah di Syam? Artinya ketika orang-orang di Syam puasa dengan jumlah 30, maka orang Madinah puasanya baru 29. Ya, kalau tentunya yang namanya bulan Ramadan itu tidak mungkin lebih daripada 31. Maka Muawiyah pasti akan puasa 29 atau 30 hari. Maka kalau Muawiyah kemudian berbuka di tanggal 30 atau 29, wahai Ibnu Abbas, tidakkah kamu ikut mencukupkan dengan apa yang dilakukan Muawiyah? Ya, puasa seperti puasanya Muawiyah atau orang-orang Syam dan berbuka seperti berbukanya orang-orang Syam. Tapi Ibnu Abbas mengatakan, qala la, tidak mungkin kami mengikuti puasanya orang Syam. Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami. Oleh karena itu, jika berdasarkan hadis tadi, jika penduduk negeri yang berjauhan dengan negeri di mana hilal terlihat di situ tidak wajib berpuasa atas negeri-negeri yang jauh itu, kemudian orang yang berada di negeri yang jauh itu bersafar, ya bepergian ke tempat di mana hilal terlihat di situ, maka ia harus mengikuti hukum orang yang berada di daerah di mana ia singgah. Ya, di daerah di mana dia tinggal atau singgah di situ, dan ternyata negeri itu adalah negeri yang terlihat di dalamnya hilal Ramadan. Wa in kana qad atama 30 yauman, ya meskipun orang tadi ya sudah puasa sebanyak 30 hari. Maksudnya begini. Ya, misal orang misalnya orang Mekah dan Indonesia misalnya. Mekah dan Indonesia. Hilal mana yang lebih dahulu terlihat? Indonesia misalnya.
kemudian Mekah terlihat hilal belakangan. Saya puasa di Indonesia lebih dahulu. Di Indonesia puasa lebih dahulu. Orang Mekah puasanya di hari kemudian setelah orang Indonesia berpuasa. Kemudian saya datang ke Mekah. Semoga Allah memudahkan. Kemudian saya datang ke Mekah untuk umrah ataupun kepentingan lainnya yang nilainya ibadah misalnya, atau kepentingan yang lain karena ziarah atau lain sebagainya. Tentu ketika saya datang ke Mekah, saya mendapati orang Mekah puasanya ya lebih belakangan dari puasa orang Indonesia. Ketika saya puasa sudah dapat misalnya 30 hari, orang Mekah baru puasa sebanyak 29 hari. Ketika di Indonesia, ketika saya sejak di Indonesia puasa sudah mendapatkan 29 hari, di Mekah baru puasa 28 hari. Maka kemudian secara otomatis pun lebarannya akan berbeda. Mana dulu lebarannya? Yang lebaran dulu adalah Indonesia. Sedangkan Mekah lebarannya adalah di kemudian hari setelah Indonesia, karena di Indonesia lebih awal dijumpai atau dilihat hilal di sini. Maka misalnya saya datang ke Mekah, saya sudah dapat 30 hari. Sedangkan di Mekah baru 29 hari dan ternyata di Mekah itu belum terlihat hilal Syawal. Maka apa yang harus saya lakukan? Apakah saya berbuka setelah saya puasa 30 hari, ataukah ikut puasanya ikut hukum orang Mekah yang hukum orang Mekah, sehingga puasa saya nambah jadi 31 hari. Padahal puasa dengan jumlah hari, jumlah bulan atau bulan dengan jumlah hari 31 itu tidak pernah ada. Ya. Maka di sini kondisi seperti ini mengharuskan saya harus ikut aturan main di Mekah. Meskipun saya sudah puasa 30 hari, ketika saya berada di Mekah, karena saya mulai puasa ketika di Indonesia dan di Indonesia sudah terlihat hilal terlebih dahulu, maka saya mengikuti aturan main di Mekah meskipun saya puasa lebih dari 30 hari. Maka saya ketika di Mekah jumlah puasa saya 31, sedangkan orang Mekah jumlah puasa mereka 30 hari. Kenapa hukumnya kok demikian? Li'annahu bilintiqal ila baladihim shara wahidan minhum. Karena ketika kita berpindah ke tempat lain, ke suatu negeri lain, maka kita dihitung sebagai bagian daripada mereka. Maka hukumnya pun aturan mainnya pun disamakan dengan aturan main di tempat mereka. Begitu pula sebaliknya, wa man safara minal baladil ladzi lam yura fihil hilal, wa man safara minal baladil ladzi lam yura fihil hilal, barang siapa yang bersafar dari negeri di mana hilal itu terlihat belakangan, ila baladir ru'yah, pergi ke tempat di suatu daerah yang hilal terlihat lebih dahulu, aftara ma'ahum, maka ia hendaknya mengikuti hukum negeri tersebut. Aftara ma'ahum, ikut syawalan bersama negeri di mana negeri tersebut terlihat hilal lebih awal. Sawa'un asama thamaniyah wa isrina yauman, meskipun dia baru berpuasa 28 hari, sedangkan jumlah atau bulan dengan jumlah hari 28 itu tidak pernah ada. Tetapi karena kita puasanya belakangan, kemudian kita datang ke suatu negeri yang puasanya lebih awal, dan ternyata ketika sampai di sana, ketika kita baru puasa selama 28 hari, di sana sudah lebaran karena puasanya lebih dahuluan, maka kita wajib ikut hukum mereka, yaitu lebaran sebagaimana mereka
lebaran meskipun kita baru puasa 28 hari. Ya. Ya. Amma shoma am shoma tis'ah wa ishrin dzalika bi an kana ramadan indahum tam lakinnahu yaqdi yauman. Tetapi yang menjadi perhatian di sini adalah karena kita baru puasa 28 hari, ya, karena harus ikut lebaran bersama penduduk negeri yang puasanya lebih awal daripada kita, ya, kita wajib mengqadanya setelah lebaran, setelah satu Syawal. Karena sekali lagi yang namanya jumlah hari pada suatu bulan tidak kurang dari 29 dan tidak lebih dari 31. Wallahu a'lam. Kemudian masalah berikutnya adalah wa man asbaha fi baladi muayyidan fasafara ila baladin ba'idin ahluhu siyam wajaba alaihi an yumsik baqiyatal yawm muwafaqatan lahum. Apabila kita lebaran di pagi hari, ya, kita dari negeri yang sudah tiba bulan Syawal. Kita sudah dari negeri, kita berada di negeri yang bulan Syawalnya telah tiba. Kemudian di hari itu pula saya pergi ke Mekah, di mana di sana puasa masih dilaksanakan. Apalagi dengan di zaman ini di mana bepergian itu sangat cepat sekali. Hanya berapa hari, hanya berapa jam sudah sampai. Maka ketika saya sampai di tempat di mana penduduk tempat itu masih berpuasa, maka wajib atas saya untuk apa? Untuk menahan makan dan minum. Apa tujuannya? Untuk mengikuti hukum mereka, untuk mengikuti aturan main mereka. Wallahu a'lam. Permasalahan berikutnya adalah syarat kewajiban puasa. Siapa sajakah yang wajib mengerjakan puasa itu? Ya, terutama apa? Di sini maksudnya adalah puasa Ramadan. Yang wajib berpuasa yang pertama adalah jika dia orang Islam, yang kedua adalah jika dia mukallaf, yang ketiga apabila dia suci dari hal-hal yang membuat dia tidak boleh berpuasa. Misalnya karena haid atau nifas atau gila atau yang lainnya. Nanti akan dijabarkan. Yang pertama, wajib puasa bulan Ramadan atas orang Islam, sehingga orang kafir tidak wajib. Maksudnya orang kafir tidak dituntut di dunia untuk mengerjakan puasa. Ya, kenapa? Ya karena dia tidak memiliki keahlian untuk beribadah. Memiliki keahlian dalam beribadah. Karena dia tidak memiliki keahlian melakukan ibadah, maka dia tidak wajib untuk berpuasa di dunia, tidak diminta untuk berpuasa. Adapun hukum di akhirat, maka dia akan dihukum pertama karena kekufurannya, yang kedua karena ia meninggalkan kewajiban-kewajiban Islam pada umumnya. Ya, jadi orang kafir itu diazab, dimasukkan ke neraka karena beberapa faktor. Faktor yang paling utama adalah karena kekufurannya, karena meninggalkan agama Islam, karena tidak mau memeluk agama Islam meskipun telah sampai padanya hujjah. Yang kedua, ya, karena dia meninggalkan, ya, kewajiban-kewajiban Islam pada umumnya, kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban haji, ya, maka dia akan dihukum karena meninggalkan kewajiban-kewajiban Islam pada umumnya. Ya, ini dalilnya adalah sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Dikatakan kepada orang-orang penghuni neraka Saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Dahulu kami tidak termasuk orang yang mendirikan salat. Ya Allah, di sini dikatakan orang Saqar, penduduk Saqar yang akan menghuni Saqar selama-lamanya, ditanya apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Ya, tentu pertama adalah kekufuran, kedua karena tidak termasuk orang yang mendirikan salat.
menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir itu juga dituntut mengerjakan ibadah sholat dan ibadah-ibadah lainnya di akhirat. Kalau di dunia nggak bisa. Orang kafir maksa puasa, maksa sholat sebelum dia bersyahadat, sebelum dia mengucapkan password masuk Islam, maka ibadah-ibadahnya tidak akan diterima. Dan juga pemerintah tidak wajib untuk menegakkan hukum atasnya. Artinya tidak wajib untuk membuat mereka untuk tidak berpuasa, tidak wajib memenjarakan mereka kemudian menghalangi mereka makan dan minum, tidak wajib itu, karena di dunia tidak dituntut. Tapi yang dituntut adalah ketika dia di akhirat. Yang kemudian yang ketiga, jadi orang kafir diazab karena 3 perkara, 3 masalah. Pertama karena kekufurannya, kedua karena meninggalkan syariat-syariat Islam pada umumnya, yang ketiga karena maksiat lainnya. Maksiat pada umumnya, sudah kafir zina, sudah kafir minum khamr, sudah kafir makan riba, maka ini azabnya akan dilebihkan tergantung kejahatan yang ia lakukan. Semoga Allah melindungi kita dari berbagai kekufuran. Yang kedua, wajib berpuasa atas orang Islam dan orang mukallaf. Yang disebut dengan mukallaf adalah orang yang sudah balik dan sudah akil. Fa in faqada ahada hadainil wasfain saqatat sifatut taklif anhu. Apabila salah satu dari 2 kriteria ini tidak terpenuhi pada diri seseorang, maka tidak ada baginya kewajiban untuk menjalankan syariat. Dalilnya apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin." Rufi'al qalamu an thalathatin. Pena itu diangkat dari 3 orang, dari 3 golongan. Anin naimi hatta yastayqidha, dari orang tidur sampai dia terbangun lagi. Wa anis sabiyyi hatta yahtalima, dan diangkat dari bayi sampai ia yahtalim, sampai ia dewasa. Wa anil majnuni hatta yaqila, dan dari orang gila sampai ia yaqil, sampai dia sadar. Riwayat Abu Dawud dan selainnya. Syarat yang ketiga adalah al-khulu anil a'dzaril mani'ani minas saum awil mubihati lil fitr. Terbebas atau suci dari uzur-uzur yang mencegah dia, atau uzur-uzur yang menyebabkan dia tercegah dari berpuasa. Apa itu? Karena haid dan nifas. Haid dan nifas di siang hari. Di siang hari. Dan ini tentu berlaku hanya untuk wanita. Yang kedua, al-ighma'u awil junun al-mudbik bayadul yaumi kullih. Karena semaput, apa semaput itu? Karena gila, dan gilanya itu sampai seharian penuh, atau karena ighma, semaput, pingsan seharian penuh. Fa in afaqa walau lahda minan nahari saqatal udhru. Kalau kemudian dia pingsan, tidak sampai seharian penuh, meskipun sadarnya itu cuma 1-2 menit dari bagian siang hari, maka tidak ada uzur baginya, dan dia wajib untuk tidak makan. Untuk menghormati bulan Ramadan, kekeramatan di bulan Ramadan. Jadi misalnya ada orang pingsan sejak subuh, kemudian 5 menit sebelum azan maghrib ternyata dia siuman, maka selama 5 menit itu dia tidak boleh makan dan tidak boleh minum, wajib imsak, wajib untuk mengikuti orang Islam berpuasa, meskipun tidak dianggap puasa, tapi untuk supaya untuk supaya mengikuti kebiasaan dan hukum orang-orang di sekelilingnya. Dan karena kekeramatan bulan ini, sehingga karena hari itu dia tidak dianggap berpuasa meskipun tidak makan dan tidak minum di sebagian hari, dia wajib mengqadhanya ketika setelah bulan Ramadan selesai. Kemudian apa saja ini adalah 2 hal tadi, haid dan nifas, kemudian gila, lalu
pingsan selama 1 hari full itu merupakan uzur yang menyebabkan dia tidak boleh berpuasa. Adapun uzur-uzur yang membolehkan dia berpuasa, uzur-uzur yang membolehkan. Kalau tadi uzur-uzur yang melarang, uzur-uzur yang menyebabkan dia tidak boleh, menghalangi ia untuk berpuasa. Kalau yang akan kita bahas sekarang ini, yang kemudian ini adalah uzur-uzur yang membolehkan. Artinya apa? Ketika datang uzur ini dia boleh berpuasa. Ya, boleh berpuasa dan boleh tidak berpuasa. Nanti akan ada ketentuannya kapan dia wajib tidak berpuasa dan kapan dia dibolehkan untuk berpuasa. Pertama, uzur yang membolehkan untuk tidak berpuasa adalah sakit. Ya. Alladhi yusabbib li sahibihi dararan syadidan aw alaman inzi'ajan syadidain. Yang menyebabkan dia mendapatkan darar, menyebabkan darar yang sangat, ya, yang membahayakan dia, yang menyulitkan dia, atau karena memang sangat merepotkan, sangat menyakitkan. Amma in istaddal maradu awil ala bihaitsu khusyiya ma'ahu ala nafsil halak wajibal fitru inda idzin. Tapi kalau kemudian sakitnya itu, ya, jika dipakai untuk berpuasa menyebabkan kebinasaan baginya, menyebabkan ia kemudian kehilangan nyawa, ya, maka di sini wajib tidak boleh berpuasa, wajib berbuka, wajib makan di siang hari. Tapi kalau sakit kemudian dia berpuasa dan tidak dikhawatirkan terjadi mudarat yang lebih, terjadi kebinasaan, kematian, maka dia cuma boleh untuk berpuasa. Tidak wajib buka, tapi boleh untuk tidak berpuasa. Tapi kalau kemudian jika dia berpuasa dikhawatirkan dengan puasanya itu menyebabkan dia binasa, maka wajib dia tidak berpuasa. Yang kedua adalah safar. Safar dengan perjalanan yang jauh, yang tidak kurang dari 83 km. Ya, safar dengan jarak tidak kurang dari 83 km. Bisyart an yakuna safaran mubahan. Dengan catatan safarnya itu adalah safar yang hukumnya mubah, bukan dalam rangka maksiat. Ya, wa bisyarti an yastaghriq safar sa'iral yaum, dan dengan catatan pula ya safarnya itu memakan 1 hari penuh, 1 hari full. Karena di sini ada mungkin sekarang di zaman sekarang ini safar dengan jarak jauh 83 km lebih, tapi hanya ditempuh dengan jarak waktu mungkin kurang dari 12 jam mungkin, sehingga tidak sampai 1 hari full. Kalau seperti itu kondisinya, maka dia wajib berpuasa. Adapun jika ada orang yang di pagi hari puasa, kemudian amma in asbaha sha'iman wa huwa muqim thumma ahdatha safaran athna'an nahar lam yajuz al-iftar. Kalau kita sudah berpuasa sejak pagi karena kita mukim, kemudian di waktu duha atau di siang hari kita kemudian bepergian, maka kita tidak boleh tidak diperbolehkan untuk berbuka atau membatalkan puasa. Meskipun kita di dalam perjalanan. Kenapa? Karena kita di pagi hari sudah berpuasa. Dalil daripada uzur ini adalah di surat Al-Baqarah, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Wa man kana maridan aw ala safar. Barang siapa ada orang yang sakit atau karena safar, fa iddatum min ayyamin ukhra, kemudian dia berbuka, maka hendaknya menggantinya di hari-hari lainnya. Ya. Alasan ketiga di mana orang boleh untuk tidak berpuasa adalah al-ajaz anis siyam, sama sekali tidak mampu mengerjakan puasa. Ya, maka orang yang tidak mampu mengerjakan puasa, entah karena sudah tua atau karena sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, ya maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Kenapa? Karena puasa hanya diwajibkan atas orang yang
mampu mengerjakannya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, wajib atas orang-orang yang mampu mengerjakan puasa tapi kemudian tidak berpuasa, ya dia wajib mengeluarkan fidyah setiap harinya. Ya, setiap harinya mengeluarkan fidyah setiap hari di mana dia tidak berpuasa. Fidyahnya itu berupa apa? Makanan untuk orang-orang miskin. Ya. Maksud dari kata-kata yutikunahu ini maksudnya adalah yukallafuna fala yutikunahu. Wajib bagi orang-orang yang keberatan mengerjakan puasa untuk membayar fidyah setiap harinya kepada orang miskin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan tentang ayat ini. Ayat ini berbicara tentang orang yang sudah tua atau wanita yang sudah tua, laki-laki yang sudah tua atau wanita yang sudah tua yang tidak lagi bisa mengerjakan puasa. Maka apa yang ia kerjakan? Yang ia kerjakan haruslah memberikan makan setiap harinya di mana dia tidak berpuasa kepada satu orang miskin. Riwayat Bukhari. Kemudian syarat berikutnya, pembahas berikutnya adalah syurutu sihhatis shaum. Ya, syarat sahnya puasa. Kalau tadi yang orang Islam, kemudian mukallaf, kemudian terbebas dari uzur yang menghalangi dia berpuasa atau membolehkan dia untuk tidak berpuasa, itu untuk siapa saja yang wajib ya berpuasa. Sekarang syarat untuk siapakah yang jika orang berpuasa sah sholatnya, sah puasanya meskipun tidak wajib. Orang tidak masuk kriteria ini, tidak termasuk orang yang memenuhi secara penuh kriteria yang pertama yaitu Islam, kemudian taklif, ya mukallaf dan terbebas dari uzur-uzur yang mencegah dia untuk berpuasa, ya menghalangi dia untuk berpuasa atau membolehkan dia untuk tidak berpuasa. Sekarang adalah syarat ya puasa yang dikerjakan menjadi sah. Pertama adalah orang Islam tentunya. Fala yasihu shaumul kafir bihal. Orang kafir kalau mau puasa tidak sah. Yang kedua berakal. Ya, berakal di sini maksudnya mumayyiz, tamyiz. Tamyiz yaitu tamyiz ini adalah dalam mazhab Syafi'i dikategorikan sebagai anak yang sudah bisa makan sendiri dan sudah bisa cebok sendiri. Itu tamyiz. Oleh karena itu puasanya orang gila, puasanya anak kecil yang belum mumayyiz, ya tidak sah puasanya. Kenapa? Li fuqdani niyah, karena mereka tidak punya niat. Ya kalau anak kecil berpuasa yang sudah mumayyiz, ya sah puasanya meskipun tidak wajib baginya. Wa yu'mar bihi idza ataqa shaum mata balagha sabi'ata minal umr. Kalau dia sudah mencapai 7 tahun, dan 7 tahun itu biasanya belum dewasa, maka orang tua wajib menyuruhnya untuk berpuasa. Ya, dan untuk memotivasi untuk berpuasa, mengajaknya untuk puasa, ngajaknya sahur, ngajak dia untuk mengerjakan puasa, dimotivasi. Tapi kalau sudah 10 tahun tidak lagi ajakan, tetapi dipukul kalau dia tidak mengerjakan puasa. Walaupun 10 tahun juga kadang-kadang belum balik. Kemudian yang ketiga adalah siapakah yang puasanya sah? Orang yang puasanya sah adalah orang yang ya bersih darinya uzur-uzur yang menghalangi dia untuk berpuasa, yaitu haid, nifas, ighma awil junun, gila dan pingsan selama seharian full. Ya, jika orang terlepas dari ini, maka ya dia puasanya sah. Maka teman-teman sekalian, syarat wajib puasa dengan syarat sah puasa bedanya cuma satu. Apa itu? Masalah taklif. Masalah taklif. Kalau yang wajib puasa adalah orang mukallaf selain Islam dan terbebas darinya uzur-uzur yang menghalangi dia berpuasa, yang mencegah dia berpuasa, atau uzur-uzur yang membolehkan dia untuk tidak berpuasa, ya maka taklif di sini yang menjadi titik perbedaan. Ya, kalau orang itu
adalah orang Islam yang suci dari dan bebas dari berbagai larangan tadi, adalah orang yang mukallaf, maka dia wajib. Kalau dia bukan mukallaf tapi mumayyiz, ya anak kecil yang mumayyiz, maka dia tidak wajib. Tetapi kalau dia berpuasa, puasanya sah. Tapi kalau ada orang Islam yang tidak haid, tidak nifas, tidak sakit, dan tidak pingsan, tapi dia belum sampai mumayyiz, ya masih kecil, ya maka kalau dia ikut berpuasa, maka puasanya tidak sah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah taala menyampaikan kita ke bulan Ramadan dalam kondisi sudah stabil wabah dan juga musibah ini. Amin ya rabbal alamin.